Nabi itu ditanyai oleh pembantu Siti Khadijah karena disuruh oleh Siti Khadijah, coba kamu pura-pura nanya ke Muhammad, barangkali mau dia jadi suamiku. Karena Siti Khadijah ini sangat berharap, ketika sangat yakin kalau beliaulah yang akan jadi Nabi akhir zaman, akhirnya dilamar. Coba tanya Muhammad, barangkali mau nikah sama saya. Tapi diatur tanyanya, Muhammad apakah kamu tidak mau nikah? Nabi jawab ya mau. Terus kenapa nak nikah? Saya tidak punya modal, saya tidak punya harta. Orang nikah kan butuh modal, butuh mas kawin. Akhirnya pembantunya Siti Khadijah itu atas saran Siti Khadijah yang ngomong gini, mau nggak kamu saya tawari wanita yang sangat cantik tapi kaya? Mau nggak kamu? Kamu nggak usah modal nikah ya, nanti dimodali oleh istrimu. Mau ya kamu? Saya tawari wanita cantik tapi kaya. Kanjeng Nabi, siapa yang kamu maksud? Nah langsung jawab mau. Siapa yang kamu maksud? Khadijah. Ya saya masih izin ke paman saya dulu. Nabi tidak langsung. Nabi demi menjaga perasaan Siti Khadijah tidak menolak, tidak mengiyakan. Bilang ke Khadijah, saya masih pamit ke bapak asuh saya mulai kecil, Abu Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulha'i tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Meneruskan keterangan al-adab fi majlisil ilmi, masih bab etika atau tata krama di dalam majelis ilmu. Diceritakan pertama, yaitu urutan nomor ceritanya 14. Tukiro annal Habibah Ahmad bin Umar al-Hinduan, ada seorang Habib yang bernama Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, kharaja ila indihi al-Hasawiyu, sowan kepada beliau seorang Hasawi. Hasawi ini bahasa Arab Yaman ya. Yang dimaksud adalah golongan haswa atau golongan awam, golongan abangan, masyarakat abangan. Tilmidu Sayyidinal Haddad ma'a jama'atin. Seorang Hasawi itu sowan ke dalamnya Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan sambil membawa rombongan jamaah yang merupakan santri daripada
Sayyidina Al-Haddad atau Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, pengarang Rotib Al-Haddad. Jadi santri-santrinya pengarang Rotib Al-Haddad sowan kepada Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan yang terkenal tokoh yang sangat alim dan arif billah. Dulu saya tidak tahu maknanya Hasawi itu apa. Saya tanya kepada santrinya penyusun kitab ini, Habib Zain bin Semit, saya tanya langsung. Ya lulusan Madinah. Ternyata Hasawi itu golongan abangan. Jadi kalau cari di Kamus Munawir tidak ketemu, karena asli bahasa Arab Yaman ya. Tsumma sa'alahum, santri-santrinya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang sowan ke Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan itu, mereka tujuan sowannya untuk bertanya tentang ilmu. Ilmu apa? Ma huwal faqru alladzi sta'adza minhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud fakir? Fakir itu berarti orang yang sangat butuh pertolongan Allah karena rizkinya seret. Apa yang dimaksud fakir? Yang pernah dijadikan doa Nabi agar Nabi terhindar dari fakir tersebut. Ista'adha yang mana Nabi minta perlindungan kepada Allah minhu dari kefakiran itu. Apa yang dimaksud fakir? Yang mana Nabi minta perlindungan kepada Allah agar tidak menjadi fakir tersebut. Fakir yang gimana? Gitu. Hati tanyanya santri-santrinya Habib Abdullah bin Al-Haddad, pertanyaannya itu kepada Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Nabi dulu minta perlindungan kepada Allah menjadi orang yang fakir, agar tidak dijadikan orang yang fakir. Fakir yang gimana yang dijadikan doa perlindungan atau doa taud oleh Rasulullah itu. Faqalu, santri-santri yang lain jawab kepada salah seorang Hasawi itu yang bertanya tentang al-faqru. Nasma'u minal Habib Abdullah kata, aku pernah dengar langsung kepada guru kita, kiai kita, yaitu Habib Abdul Al-Haddad, pernah beliau menerangkan seperti ini. Fasa kata, akhirnya si Hasawi ini, orang awam ini diam. Falamma alimal Habib Abdullah bidzalik, ketika Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad itu mendengar berita santri Hasawi yang tanya ke Habib Ahmad Al-Hinduan itu, yang bertanya tentang fakir itu, mendengar berita tersebut, atabahu, Habib Abdullah memarahi santrinya, menegur, ngapain kalian tanya itu kepada Habib Ahmad Al-Hinduan? Wa qala lahum, akhirnya si Hasawi ini bilang kepada santri-santri yang lain, Tsaniya marratin, tanya yang kedua kalinya, idza sa'alakum qulu lahu Allahu a'lam. Oh, ini Habib Abdullah yang mengatakan. Habib Abdullah bilang kepada santri yang lain yang kedua kalinya, ketika orang tersebut, si Hasawi itu tanya ke kalian lagi tentang fakir yang dijadikan perlindungan oleh Nabi agar tidak menjadi fakir itu, katakan kepada dia, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Kelasnya Nabi itu. Jadi cukup kamu dalam doa itu, ya Allah jaga saya dari kefakiran sebagaimana Nabi juga minta jaga tentang itu. Ya cukup seperti itu doanya. Allahumma inni a'udzubika minal faqri alladzi sta'adzahu minhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup seperti itu. Ya Allah, aku minta perlindungan dari fakir yang mana Nabi juga minta perlindungan dari kefakiran tersebut. Tidak perlu minta keterangan fakir yang gimana, katanya Habib Abdul gitu. Cukup kalian jawab kalau ditanya orang itu lagi, yang satu orang ini saja yang seperti itu, Hasawi itu. Kalian jawab Allahu a'lam. Nah, makasih. Makasih. Ya wes. Afiduna, berilah kami faedah ilmu.
Ya Syekh, fakharaju sanian. Akhirnya santri-santrinya keluar yang kedua kalinya, fasalahum. Lalu santri-santri ketika keluar ditanyai lagi oleh orang tersebut, satu orang, faqalu lahu. Akhirnya santri-santri yang lain jawab kepada orang itu, afiduna, beri faedah kami. Qala lahum, si Hasawi bilang kepada santri yang lain, huwa khauful fakri. Yang dimaksud fakir yang minta perlindungan adalah khauful fakri. Maksudnya ini agak apa itu? Beliau itu iseng. Habib Abdullah itu melihat santri yang tanya terus tentang fakir-fakir itu, karena si santri itu sendiri khawatir jadi orang fakir miskin. Jadi takut jadi orang fakir miskin, banyak utangnya, bisnisnya bangkrut, sawah atau ladangnya ndak panen, gagal panen. Nabi Muhammad SAW sendiri itu sudah dinas di Al-Quran menjadi orang yang fakir, sebagaimana di surat Wadduha, wa wajadaka ailan fa'aghna, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah mentakdir Nabi Muhammad ailan, menjadi orang yang fakir, fa'aghna, lalu Allah perkaya Rasulullah. Bahasa Allah perkaya ini ulama tafsir hilaf. Ada yang mengatakan yang dimaksud awalnya Rasulullah itu hidup fakir miskin karena mulai kecil yatim piatu. Kalau kita jadi nabi mungkin kita bingung mau kerja apa, mau jadi apa, terus makannya dari mana. Nabi tenang-tenang saja. Nabi dinas di Al-Quran, bukan hanya di Al-Quran, di kitab Taurat, Injil, Zabur, dan 103 kitab yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau sama Al-Quran 104 kitab ya. 60 kitab Allah turunkan ke Nabi Sis alaihissalam, Nabi Sis putra Nabi Adam. 30 kitab Allah turunkan ke Nabi Ibrahim. Makanya di surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Ibrahim, lembaran kitab Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat 30. Kalau suhufu Musa, Nabi Musa dapat 10. Jadi totalnya berapa? Nabi Sis 60, Nabi Ibrahim 30, berapa? 90. Nabi Musa selain Taurat itu ada 10. Berarti jumlahnya 100. Ditambahi 4 kitab. Zabur ke Nabi Daud, Taurat ke Nabi Musa, jadi Injil ke Nabi Isa, dan Al-Furqan atau Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab samawi yang pernah Allah turunkan ke bumi kepada para nabinya itu jumlahnya 104 kitab. Sebagaimana keterangan di awal kitab I'anatul Talibin. 104 kitab itu Allah simpulkan di Al-Quran 30 juz. 30 juz itu Allah simpulkan di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah Allah simpulkan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Allah simpulkan di baknya. Karena bak itu bermakna bikana makana wa biyakun mayakun. Sebab aku Allah, segala sesuatu yang ada menjadi ada, segala sesuatu yang akan ada menjadi ada. Tuh. Ada yang bilang itu ada di titiknya, tapi bukan titik di bawah bak. Yang dimaksud adalah nuqtatul wujud, titik wujudnya alam semesta. Orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu secara tidak langsung menghimpun nur Allah dan nur Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena titik wujudnya alam semesta secara hakikatan adalah Allah, secara majazi adalah Rasulullah. Kenapa kok secara majazi Rasulullah? Innallaha khalaqa qablal asya' nurun nabiyika Muhammadin SAW min nuri. Karena makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad semuanya tercipta. Jadi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim secara tidak langsung mengumpulkan nur Allah dan nur Nabi Muhammad dalam dirinya. Gitu. Iya, duduk ya. Nah, ya, duduk.
Nah, semuanya menerangkan Nabi itu mulai kecil yatim, semua kitab tadi itu. Oleh karena itu perjalanan Nabi bersama Abu Thalib, bersama pelayannya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Nabi masih Joko, masih perjaka, masih belum menikah dengan Siti Khadijah, jadi karyawannya Siti Khadijah, jadi pekerjanya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini karena sudah belajar kitab Injil dari guru ngajinya yang bernama Waraqah bin Naufal, masih dua pupunya Siti Khadijah. Waraqah bin Naufal ini ulama Injil. Beliau sudah pernah nulis Injil, satu kitab Injil yang asli itu pakai tangannya sendiri. Tapi semua umat terdahulu tidak ada yang hafidhut Taurat, tidak ada yang hafidhul Injil. Itu bedanya Injil, Taurat dengan Al-Quran. Semua umat terdahulu tidak ada yang hafal kitabnya. Makanya firman Allah di Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau umatnya Rasulullah SAW banyak, bahkan ribuan jutaan yang hafidhul Quran. Kalau umatnya Nabi Musa tidak ada yang hafidhut Taurat, tidak ada. Umatnya Nabi Isa tidak ada hafidhul Injil, tidak ada. Karena tidak Allah izini. Yang Allah beri kemudahan untuk dihafal cuma kitab suci Al-Quran. Itu tafsiran daripada ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Memang Allah permudah untuk jadi hafal. Waraqah bin Naufal meskipun pernah nulis Taurat tapi tidak hafidhul, pernah nulis Injil tidak pernah hafidhul Injil, hafal Injil. Nah, hanya lihat teks bisanya, nerangkannya pakai kitab. Siti Khadijah ini penasaran ke Rasulullah, kepo kepada Rasulullah, karena secara sifat sebagaimana di Injil Taurat, ciri-ciri Nabi yang Allah ceritakan Nabi akhir zaman cocok dengan kepribadian Muhammad. Tapi Siti Khadijah tidak berani memastikan. Akhirnya ngutus Maisarah untuk menyelidiki. Pada saat perjalanan ke Syam membawa dagangan, Siti Khadijah bersama Abu Thalib pamannya dan bersama pelayannya Siti Khadijah yang namanya Maisarah, orang laki-laki, tidak sama kayak Maisarahnya orang Indonesia. Nabi kok ditemani dagang sama cewek nanti sini. Duduk, bisa duduk ya. Akhirnya di perjalanan menjumpai seorang pendeta yang tahu persis kitab Taurat dan Injil yang namanya Bahira. Bahira ini tahu kalau ini nabi, calon jadi nabi akhir zaman. Akhirnya tanya ke Abu Thalib karena yang paling sepuh pada waktu itu. Wahai saudaraku, siapa anak itu? Siapanya jenengan? Siapanya jenengan anak itu? Abu Thalib jawab, anak saya. Enggak, jenengan pasti bohong. Iya, anak saya itu. Bukan. Saya yakin Anda bohong. Itu bukan anak kamu. Loh, emangnya kamu siapa kok tahu? Saya belajar kitab Taurat Injil. Nabi akhir zaman itu yatim. Tidak mungkin itu anaknya jenengan. Siapanya jenengan sebenarnya dia? Tidak, saya ini dengan niatan baik. Karena saya kasihan ke anak itu dan kepada jenengan. Daripada anak itu dibunuh oleh pendeta-pendeta Yahudi. Siapanya? Itu ponakan saya, adiknya kakak saya, namanya Abdullah, sudah meninggal dunia. Ya. Karena tidak mungkin, percuma Anda bohong. Ciri-cirinya pas persis. Siapa namanya? Muhammad. Di kitab saya namanya Ahmad. Tapi itu orangnya yang dimaksud oleh Allah itu. Jadi Ahmad, nama Ahmad itu sudah viral di kitab-kitab sebelumnya. Itu skenario sengaja Allah atur seperti itu. Kalau namanya dipersiskan, yang jelas dibunuh, ketemu. Makanya sengaja disebut. Sifatnya persis tapi namanya tidak sama. Tuh. Di Al-Quran sendiri Nabi dinas yatim. Alam yajidka yatimang fa'awa. Bukan hanya di Taurat, Injil dan kitab-kitab sebelumnya.
Di Al-Quran saja nasnya Nabi itu yatim, nggak punya bapak. Jadi ketika ini menurut pendapat yang sahih, menurut ulama khilaf ya, kapan Nabi itu yatim? Menurut pendapat yang banyak diikuti ulama, Nabi itu yatim ketika bayi usia 2 bulan. Lahir dapat 2 bulan, ayahnya yaitu Sayyid Abdullah meninggal dunia. Ada yang bilang 2 bulan sebelum lahir, tapi saya ikut pendapat yang sahih saja, asahul aqwal. Jadi 2 bulan sesudah lahir ke dunia, Sayyid Abdullah meninggal. Isik manten anyar iki. Sampeyan bayangkan itu. Ketika istrimu jadi Siti Aminah binti Wahab, baru manten anyar melahirkan anak usia 2 bulan bayi, suaminya meninggal. Gimana perasaan seorang perempuan? Ditinggal mati suami pada saat ngomong bayi masih dapat 2 bulan. Repot. Butuh susu, butuh biaya hidup. Sangat sedih penderitaan Nabi mulai kecil. Usia 6 tahun, anak TK besar, belum SD kelas 1, Siti Aminah yang meninggal. Nabi yatim piatu di usia 6 tahun. Sangat menderita. Lalu Allah pindahkan hak asuhnya ke kakek, Sayyid Abdul Muttalib, ketika wafatnya ayah. Lalu Sayyid Abdul Muttalib meninggal dunia usia Kanjeng Nabi 8 tahun. Pindah ke paman Fa'awah ke Abu Thalib. Kalau di tafsir Jalalain itu Abdul Muttalib baru paman Abu Thalib. Kenapa kok pindah ke Abu Thalib? Padahal pamannya banyak. Ada Abu Lahab, ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kenapa kok pindahnya ke Abu Thalib bukan ke paman yang lain? Karena istrinya Abdul Muttalib, Sayyid Abdul Muttalib bukan satu, lebih dari satu. Yang asli dari seibu itu Sayyid Abdullah sama Abu Thalib. Ini saudara dari satu ibu. Nah, makanya ketika Sayyid Abdul meninggal, kakek meninggal, pindahnya ke Abu Thalib karena Abu Thalib yang saudara seibu dengan ayahanda Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Padahal Abu Lahab juga paman, tapi beda ibu sama Sayyid Abdullah. Ngerti? Seperti itu. Nanti nasnya di Al-Quran, Nabi itu fakir. Sampai usia berapa ditemani Abu Thalib? Sampai yang menikahkan pun, saya lihat sejarah di Al-Busra, pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah itu yang ngantarkan ya Abu Lahab, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, yang jadi ring-iring kemanten laki-laki. Yang ini sebelum Abu Lahab jadi musuhnya. Abu Jahal termasuk ring-iring manten tetangganya, karena seusia dengan Sayyid Abdul Muttalib kakeknya, Abu Jahal itu. Tapi bukan paman, tetangga. Tapi masih ada hubungan nasab secara Bani Quraisy. Siapa Quraisy itu? Quraisy itu An-Nadhr bin Kinanah. Orang yang dijuluki Quraisy pertama adalah An-Nadhr bin Kinanah, orang yang paling ganteng se-Saudi Arabia pada waktu itu. Makanya dijuluki An-Nadhr. An-Nadhr itu manusia yang mencorong wajahnya, yang bersinar wajah, saking gantengnya. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. An-Nadhr bin Kinanah ini orang yang pertama punya julukan Quraisy. Makanya bangsa Quraisy, semua bangsa Quraisy keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Sebagaimana disebutkan di tafsir li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-sayf. Quraisy yang dimaksud adalah An-Nadhr bin Kinanah. Seperti itu. Lanjut, ini sejarahnya sangat penting, harus diurut satu persatu. Ibaratkan film, nonton sinetron itu kalau tidak dari awal tidak nyambung. Nah, sebelum bahas kefakirnya Rasulullah, kita harus membahas perjalanan hidup Nabi, pengalaman hidup, seperti itu penderitaannya. Nah, ketika singkat cerita, ketika pulang
Dari membawa dagangan Siti Khadijah sampai di Siti Khadijah lagi, Maisarah dipanggil sama Siti Khadijah. Maisarah, apa saja kejadian yang kau alami bersama Muhammad dan pamannya pada saat membawa daganganku ke Syam? Cerita Maisarah ini. Saya ketemu dengan seorang pendeta perjalanan, malah menyuruh kita pulang karena kalau dilanjutkan Muhammad itu akan dibunuh katanya. Itu mulai sejak dulu saya penasaran ke Muhammad, karena saya yakin dia yang akan jadi nabi akhir zaman. Itu Siti Khadijah itu sama guru ngajinya, sama Waraqah bin Naufal, suruh menikahi Rasulullah, suruh melamar Rasulullah di usia Kanjeng Nabi 20, bukan 25. Sudah lamar anak itu, jadikan suamimu. Ini kisah ini saya baca di kitab Al-Bushra yang menerangkan, satu kitab menerangkan Siti Khadijah toh. Mulai Nabi masih perjaka sampai Nabi nikah, sampai Siti Khadijah meninggal dunia. Siti Khadijah itu menikah dengan Rasulullah sudah beranak 5 dari suami sebelumnya. Kanjeng Nabi itu suami yang ketiga, Abu Hala sama Hindun. Kalau Hindun zaman dahulu ya, itu nama laki-laki. Suaminya Siti Khadijah, Abu Hala, Hindun. Dari suami pertama lahir 2 anak, suami ketiga lahir 3 anak. Bahkan anak gawan, istilah Jawanya, anak tirinya Rasulullah yang bernama Hindun bin Abi Hala itu jadi sahabat tentara perang Badar Kubro, wafat di medan pertempuran Badar Kubro. Bahkan Hindun bin Abi Hala ini sangat bangga, saya punya bapak Nabi Muhammad, saya punya ibu Khadijah, saya punya saudara Fatimah dan Qasim. Sampai seperti itu. Meskipun bukan darah daging Rasulullah sendiri, Hindun bin Abu Hala sangat bangga punya bapak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya saudara tiri, itu tetap mahram dengan dengan siapa itu? Dengan Siti Fatimah mahram Hindun itu. Namanya mahram musyahara. Semua anaknya Siti Khadijah dari selain Rasulullah, dari selain suami Rasulullah, itu mahram dengan semua putrinya Rasulullah, dengan anak-anaknya Rasulullah dari Siti Khadijah. Berarti mahram, namanya mahram musyahara secara fikih. Karena anak ibu kita, anak bapak kita itu mahram dengan kita. Beda dengan gini, kita menikah dengan perempuan, anak perempuan itu sudah punya anak, lalu kita menikah dengan perempuan yang kedua ini punya anak, lalu kita menikah dengan janda yang sudah membawa anak, dan kita juga membawa anak dari istri kita yang lain. Misal bapak nikah sama wanita ini, terus anak dengan anak nikah, ya sah, karena bukan mahram, sama-sama tidak ada ikatan mahram. Paham ya? Paham? Beda dengan gini, ibu kamu cerai dengan bapak kamu, ibu kamu nikah dengan suami yang lain, lalu punya anak, itu mahram kamu. Mahram kamu karena saudara seibu dengan kita, ngerti? Kayak Siti Khadijah tadi dengan anak-anak sebelum Rasulullah. Jadi menantu kita itu mahram, mertua kita itu mahram, suaminya ibu kita, istrinya bapak kita itu mahram, namanya mahram musyahara. Karena mahram itu ada 3 secara fikih. Malah bahas fikih aku ini. Ada mahram nasab, ada mahram rodha, ada mahram musyahara. Karena banyak cerita ini, mantu nak mau salaman ke bapak mertua, mantu perempuan ini nak mau salaman dengan bapak mertua, takut batal wudhunya. Bapak mertuamu, ibu mertuamu itu mahram bagi kamu. Kalau mahram berarti wudhunya tidak batal. Kenapa suami istri batal? Karena suami istri bukan mahram. Ngerti jawabannya itu?
Kenapa wudhunya suami istri batal ketika terjadi persentuhan kulit? Karena istrimu bukan mahrammu, suamimu bukan mahrammu, ngerti? Bukan mahrammu suhara, bukan mahram nasab, bukan mahram rodo. Karena apa? Mahram adalah man nakaha, man haruma nikahuha. Seorang yang haram kita nikahi itu namanya mahram. Kalau orang yang halal kita nikahi itu berarti bukan mahram kita. Ngerti? Jelas ya? Kalau jelas pakai bahas ke Rasulullah lagi. Kalau cerita Kanjeng Nabi merembet kemana-mana. Khawatir anu karena sering seperti itu ya saya sampaikan. Berarti Nabi yatim sudah nas semua kitab Al-Quran maupun sebelum Al-Quran. Terus Nabi itu fakir juga nas Al-Quran dan nas sebelum Quran. Lalu fa'aghna, lalu Allah perkaya. Bahasa diperkaya ini ulama tafsir hilaf. Yang dimaksud diperkaya, ada yang bilang diperkaya dengan hartanya Abu Thalib sebelum menikah. Bahkan pembantunya Siti Khadijah yang melamar kepada Rasulullah ini disuruh Siti Khadijah, ya Muhammad, atatazawwaj, apakah kamu tidak mau nikah? Terus jawabannya Kanjeng Nabi gini, bukannya tidak mau, karena saya tidak punya modal. Itu cerita itu disebut di kitab Al-Busyra karya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nabi itu sangat melas, sedih, bukan hanya kamu yang lagi. Nabi itu ditanyai oleh pembantu Siti Khadijah karena disuruh oleh Siti Khadijah, coba kamu pura-pura nanya ke Muhammad, barangkali mau dia jadi suamiku. Karena Siti Khadijah ini sangat berharap, ketika sangat yakin kalau beliaulah yang akan jadi Nabi akhir zaman, akhirnya dilamar. Coba tanya Muhammad, barangkali mau nikah sama saya. Tapi diatur tanyanya, Muhammad, apakah kamu tidak mau nikah? Nabi jawab, ya mau. Terus kenapa nak nikah? Saya tidak punya modal, saya tidak punya harta. Orang nikah kan butuh modal, butuh mas kawin. Akhirnya pembantunya Siti Khadijah itu atas saran Siti Khadijah ngomong gini, mau nggak kamu saya tawari wanita yang sangat cantik tapi kaya? Mau nggak kamu? Kamu nggak usah modal nikah ya, nanti dimodali oleh istrimu. Mau? Ya kamu. Saya tawari wanita cantik tapi kaya. Terus Kanjeng Nabi, siapa yang kamu maksud? Nah langsung jawab mau. Siapa yang kamu maksud? Khadijah. Ya saya masih izin ke paman saya dulu. Nabi tidak langsung. Nabi demi menjaga perasaan Siti Khadijah tidak menolak, tidak mengiyakan. Bilang ke Khadijah, saya masih pamit ke bapak asuh saya mulai kecil, Abu Thalib, sampai usia 25 tahun masih jomblo. Izin ke pamannya Abu Thalib. Ya tidak apa-apa, akhirnya dilamar. Ya ngering-ngering lamaran, ya itu tadi orang-orang yang saya ceritakan. Saya baca sejarah ini sampai saya ya seneng, ya agak sedih. Karena apa? Abu Lahab orang yang sangat semangat bandani ngantarkan pengantin. Ketika usianya Rasulullah 40 tahun diatik menjadi nabi, malah jadi musuh besarnya. Hati ketika semua orang Yahudi yang hijrah ke Mekah, yang hijrah ke Madinah, mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad lah orang yang dimaksud oleh kitab Taurat, orang yang dimaksud oleh kitab Injil. Mereka tidak berani langsung menyakiti Rasulullah, tidak berani langsung membunuh Rasulullah, karena di situ ada Abu Thalib, karena di situ juga ada Siti Khadijah. Orang yang sangat berpengaruh untuk keamanan Rasulullah itu Abu Thalib sama Siti Khadijah. Kenapa? Abu Thalib itu ada di pihak mereka. Abu Thalib tidak terang-terangan beriman kepada ajaran Islam, tidak terang-terangan baca kalimat syahadat karena menjaga Rasulullah. Abu Thalib menampakkan diri seolah-olah beliau masih kafir. Karena kalau terang-terangan masuk Islam, yang disakiti bukan hanya Rasulullah, Abu Thalib pun juga ikut dibunuh oleh orang Quraisy. Makanya di kitab Kasyifatus Sajjah Senawi Banten menceritakan ucapan Abu Thalib, menunjukkan bahwasanya Abu Thalib sebenarnya beriman.
laulal malamah au hidaru masabah lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sebenarnya agama yang paling baik di muka bumi zaman ini adalah agama yang dibawa oleh Muhammad. Kok seandainya bukan karena takut cercaan, takut disakiti, Muhammad takut didolimi, niscaya kalian akan melihatku terang-terangan masuk Islam, akan melihatku terang-terangan mengucapkan kalimat syahadat. Ini Abu Thalib bilang kepada mu'alaf-mu'alaf orang yang sudah masuk Islam, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Jadi Abu Thalib ini bukan tidak beriman, secara lesan pernah ngomong kayak gitu, berarti aslinya beriman. Jangan dianggap Abu Thalib masuk neraka. Abu Thalib bela mati-matian Rasulullah, dakwanya menjaga keamanan. Jadi kayak zaman Prabu Hayam Wuruk Majapahit, beliau memfasilitasi Syekh Jumatil Kubro dan Syekh Subakir untuk menyebarkan dakwah Islam. Tapi karena beliau seorang raja, seorang pimpinan, harus bijaksana, tidak boleh berpihak. Sama posisi Abu Thalib seperti itu, tidak boleh melihatkan kepihakannya beliau karena seorang pimpinan. Nah, kayak Prabu, kalau di kerajaan Madankara itu Prabu Brahma Kumbara itu marah memfasilitasi dakwah Islamiyah. Angling Dharma pun kayak gitu. Jadi tidak memusuhi Islam, memberikan kebebasan dakwah. Silakan yang mau dakwah Islam, yang masuk Islam silakan, yang tidak mau ya silakan. Kayak gitu. Di era Brawijaya kedua itu Hayam Wuruk, Gajah Mada seperti itu, memberi kebebasan. Ini hebatnya leluhur Wali Songo zaman dahulu, bisa narik simpati hati seorang raja sampai mereka tidak tersakiti. Ada di zaman Sunan Kudus, sampai Raja Kudus masuk Islam di tangan Sunan Kudus, Ratu Poncowati. Jangan dibilang kalau ratu perempuan. Ratu itu bahasa Jawa yang universal, bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. Kalau raja berarti khusus laki-laki. Pandito Ratu, bahasa Pandito Ratu itu laki-laki, bisa perempuan. Kalau dikasih pandito berarti hakim. Kalau ratu saja bisa raja, bisa permaisuri yang diangkat menjadi raja. Kayak dulu Majapahit ada Ratu Kencana Wungu, karena tidak ada lagi pewaris tahta laki-laki, sehingga yang naik perempuan. Balik ke Rasulullah lagi. Ini merembet kemana-mana ini. Tapi sangat penting ya. Ini gara-gara cerita fakir. Maksudnya Habib Abdullah bin Alwil Haddad ini jadi santri itu jangan terlalu lah takut fakir itu. Yang penting kamu doa, ya Allah saya berdoa berlindung kepadamu dari fakir yang sebagaimana yang pernah dijadikan doa oleh Rasulullah. Jadi kalau tidak tahu ilmunya cukup seperti itu. Ya Allah saya doa sebagaimana Rasulullah berdoa. Saya tawasul sebagaimana guru-guruku tawasul kepada para wali yang biasa ditawasuli. Itu cukup. Daripada sampean seperti saya kelamaan nyebutkan wali kebanyakan, kita tidak hafal. Cukup ya Allah saya tawasul sebagaimana kiai saya, guru saya tawasul kepada wali-wali. Itu aja cukup. Saya doa kepadamu dengan tawasul kepada semua wali yang biasa ditawasuli oleh kiai saya, Kiai Nawawi Abdul Jalil. Ini cukup. Daripada sampean kepanjangan tidak hafal. Kalau niat mandi juga gitu. Saya sering seperti itu. Saya sendiri sering seperti itu. Saya kadang dari saking takutnya baca kitab itu, ya Allah saya niat membacakan kitab, membacakan ilmu sebagaimana Rasulullah berniat. Itu aja, takut salah niatnya. Dan saya mandi itu, ya Allah saya niat mandi tobat sebagaimana Rasulullah niat mandi gitu. Takut salah. Saya berniat mandi sebagaimana Rasulullah niat mandi. Insya Allah benernya. Kalau sudah niatannya seperti itu pasti benar. Saya niru niatnya Rasulullah.
Cukup, pasti benernya, nak mungkin tersesat. Kalau memang kita tidak tahu ilmunya, daripada ceritanya ini santri Hasawi tadi itu sangat neliti fakir yang gimana yang dimaksud. Kalau dalam doanya Nabi itu doa bagaimana di Wirdul Latif, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal hazan. Kan gitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fakir, dari kesusahan, dari dipailit hutang, dan dizalimi oleh orang-orang yang jahat. Ya cukup ya. Saya berdoa kepadamu sebagaimana doanya Rasulullah SAW. Saya berlindung kepadamu sebagaimana Rasulullah juga berlindung dari itu semua. Cukup. Nanti fa'agna, Nabi itu diperkaya dengan hartanya Abu Thalib sebelum menikah, diperkaya dengan hartanya Siti Khadijah sesudah nikah, diperkaya dengan hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, diperkaya dengan A'wanu Ansor, pertolongan sahabat Ansor ketika hijrah ke Madinah. Artinya Abu Bakar As-Siddiq sahabat yang kaya dan kekayaannya untuk memperjuangkan agama Islam. Kenapa kok orang kafir Quraisy ini sungkannya ke Siti Khadijah? Karena Siti Khadijah saudagar kaya, janda yang kaya. Orang Quraisy Mekah yang fakir itu diangkat derajatnya, diangkat ekonominya, dicukupi kebutuhannya, difasilitasi kekurangannya. Jadi mau menyakiti Rasulullah, ada Siti Khadijah tidak jadi, ada Abu Thalib tidak jadi. Baru penyiksaan orang Quraisy kepada orang Islam itu sangat pedih ketika kedua beliau ini meninggal. Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal di tahun yang sama. Pada saat itu Rasulullah usia 52 tahun. Pada saat Rasulullah 12 tahun sesudah dilantik menjadi nabi, barulah mereka terang-terangan menyakiti Rasulullah. Sampai Kanjeng Nabi dihajar oleh Abu Jahal, ditendang, ditempeling oleh Abu Lahab, disaksikan langsung oleh Sayyidina Hamzah. Nabi itu pada saat dihajar Abu Jahal sama Abu Lahab, Kanjeng Nabi itu tidak nampak di wajahnya cemberut, tidak nampak di wajahnya dendam dan marah. Sangat ramah, sangat sabar. Tidak nampak marah secuil pun di wajahnya ketika dihajar Abu Lahab sama Abu Jahal. Sayyidina Hamzah menyaksikan itu. Akhirnya kedua orang ini dibentak sama Sayyidina Hamzah. Hei, sudah pergi kalian. Apakah gara-gara dia mengatakan Tuhannya Allah terus kalian berani menyiksa dia? Kalian tega. Wahai Abu Lahab, kamu dulu pernah sayang ke Muhammad, sekarang kamu sangat benci. Pernahkah Muhammad menyakitimu? Pernahkah Muhammad berucap bohong kepadamu? Pernahkah Muhammad mempunyai etika yang tidak baik kepada kalian berdua? Gara-gara dia ngaku Tuhannya Allah, bukan Ka'bah, kalian marahnya seperti itu. Pernahkah Muhammad memukul wajahmu? Pernahkah Muhammad menendang perutmu? Akhirnya Abu Lahab sama Abu Jahal malu. Terus dia pergi, suruh pergi. Wahai ponakanku Muhammad, kalau memang ajaranmu benar, bimbing saya. Kamu mulai kecil terkenal anak yang jujur, tidak pernah bohong. Kalau dari raut wajahmu tidak nampak kebencian secuil pun kepada orang yang menghajarmu. Gara-gara ini habis dipukuli Abu Lahab ini turun surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Makanya celaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa kamu kok tidak marah ke Abu Lahab, ke Abu Jahal? Karena kedua beliau pernah berjasa dalam kehidupanku, wahai pamanku Hamzah. Dulu saya kecil sering digendong Abu Jahal. Bahkan saya mendengar cerita dari ibuku atau orang-orang yang hidup di sekitarku, sampai dari saking sayangnya kepadaku, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama siapa? Ingat, Suwaibah binti Al-Yaman. Gara-gara mendengar berita kelahiranku. Dari situ saya tidak pernah dendam.
saya sering dibelikan mainan, saya sering dibelikan makanan, dikasih makanan oleh Abu Lahab. Saya tidak pernah membenci beliau meskipun beliau jahat kepada saya. Secuil pun saya tidak pernah dendam kepada beliau. Seperti itu. Ya udah, akhirnya Sayyidina Hamzah masuk Islam gara-gara melihat Rasulullah dihajar. Tersentuh hatinya. Karena orang itu masuk Islam gara-gara didakwai dengan lemah lembut, itu Islamnya beneran, daripada yang didakwai secara pedang atau kasar. Biasanya pura-pura munafik akhirnya. Karena dakwah kekerasan itu ya orang yang masuknya juga pura-pura, karena dia pura-pura masuk Islam takut dipukul, takut dibunuh kan ya. Tapi kalau Sayyidina Hamzah asli Islamnya, ana didakwai dengan cara yang lemah lembut, dengan akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini cerita ini sangat menarik ya. Cerita tentang Rasulullah sampai saya tidak terasa ini sudah 40 menit. Kita cukupkan di sini ya. Intinya Nabi sesudah menikah kaya, intinya gitu, tidak terus-terusan fakir. Kemungkinan fakir yang dimintai perlindungan oleh Nabi itu fakir yang sekiranya kayak ditakdir mati dalam keadaan punya hutang, itu jangan sampai. Makanya kita doa, ya Allah, jangan sampai Kau mentakdir saya mati dalam keadaan membawa hutang. Karena satu penghambat itu hakul adam yang berupa den itu. Makanya orang yang mati syahid itu Allah ampuni dosa-dosanya. Ada salah seorang pria yang tanya ke Rasulullah pada saat Nabi khutbah, kalau saya mati di medan pertempuran, entah itu saya yang tewas terbunuh ataukah saya yang membunuh, apakah dosa-dosanya Allah ampuni? Kalau saya masih hidup, saya bisa membunuh orang kafir. Uqatilu muhtasiban ghairu mudbir. Saya perangnya ikhlas mencari ridha Allah dan tidak berpaling, tidak lari dari medan pertempuran. Ayukafirullah anni sayyiati. Apakah Allah melebur semua dosaku ya Rasulullah? Nabi jawab, na'am, iya. Terus setelah dijawab, Nabi membahas tentang ilmu lain. Terus orang itu sudah duduk, pergi kemana itu. Nabi tanya lagi, mana orang yang tanya tadi itu? Orang ini suruh berdiri lagi. Mau tanya apa lagi kamu? Karena mungkin Nabi terasa hatinya, Allah kasih tahu orang ini mau tanya lagi, kurang sempurna. Kalau pertanyaan pertama tanya, kalau membunuh orang kafir di medan pertempuran, apakah Allah ampuni dosa-dosaku? Kan saya masih hidup. Kalau sekarang Rasul, uqatal, saya yang terbunuh dalam medan pertempuran yang saya tujuan perangnya ikhlas mencari ridha Allah. Apakah Allah juga mengampuni dosaku? Yukafirullah anni sayyiati. Terus Nabi jawab, na'am, iya, illat daina, kecuali urusan hutang piutang. Qad sarrani Jibril anifan bihi. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku seperti itu ngomongnya. Kecuali urusan hutang, ini harus dibayar atau dimintai keridhoannya, minta keikhlasannya. Makanya di surat Al-Baqarah ayat terpanjang itu ayat yang menerangkan tentang hutang piutang. Idza tadayantum bidainin faktubu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kita hutang disuruh catat, itu perintahnya Allah di Al-Qur'an. Suruh catat, mentang-mentang kamu hafalannya kuat. Takut lupa meskipun 1.000, 5.000, 10.000 catat di HP. Saya hutang ke siapa saja. Itu ayat terpanjang. Bahkan kalau orang yang berhutang itu tidak mampu bayar, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah, kita wajib menunggu sampai orangnya mampu. Tapi wa anta saddaqu khairul lakum, kalau mensedekahkan hutangnya itu malah pahalanya lebih besar daripada menunggu. Ibra'ul mu'sir afdhalu min nadhirati mu'sir. Menunggu orangnya, membebaskan tanggungan orang itu lebih utama daripada intidhari mu'sir, menunggu orangnya sampai mampu bayar. Tapi rata-rata eman ya, eman susah, padahal pahalanya lebih besar. Meskipun ibra'ul mu'sir ini sunat, bayar hutang itu wajib, menunggu juga wajib.
tapi pahalanya lebih besar yang sunat. Karena orang itu bisa bebas dari tanggungan wajibnya gara-gara kita bebaskan. Jadi pahalanya meskipun sunat tapi lebih besar daripada pahala wajib. Sama kayak gini, orang memulai salam, assalamualaikum, itu sunat hukumnya. Tapi yang jawab salam wajib. Kalau yang disalami satu orang fardu ain, kalau yang disalami orang banyak fardu kifayah jawabnya. Salah satunya harus ada yang jawab. Intinya sama-sama wajibnya jawab salam itu. Memulai salam itu sunat. Khairukum man bada'akum bisalam. Paling baiknya orang di antara dua kalian adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Memulai itu hukumnya sunat, menjawabnya wajib. Tapi pahala memulai salam meskipun sunat itu lebih besar daripada pahala jawab salam. Karena orang yang jawab salam sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan pahala jawab kalau tidak dimulai salam terlebih dahulu. Ngerti? Oleh karena itu pahala memulai salam meskipun sunat lebih besar daripada pahala jawabnya. Itu dia. Wudhu sebelum masuknya waktu sholat fardu, hukum wudhunya sunat. Sholat fardunya hukumnya wajib. Misal kita wudhu sekarang untuk sholat subuh, padahal sholat subuh belum adzan, belum masuk waktunya fajar sotik. Kita wudhunya dari sekarang, melakukan wudhu sebelum subuh, tapi wudhunya untuk sholat subuh, kan hukum wudhunya sunat, sholat subuhnya wajib. Kira-kira kalau orang sholat tidak wudhu, sah apa enggak? Nah, makanya pahala wudhu meskipun sunat, tapi lebih besar daripada sholat subuhnya, lebih besar daripada sholat fardunya. Karena sholat fardu tidak akan pernah sah tanpa wudhu. Ngerti ya? Kalau wudhunya dilakukan ketika sudah masuk waktu, maka hukum wudhunya wajib. Karena masuk hukum malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang mana perkara wajib tidak sempurna gara-gara sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Kalau wudhunya dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat fardunya, maka hukum wudhunya wajib, sholatnya juga wajib. Tapi kalau ada orang wudhu sebelum adzan, sebelum masuk, itu hukum wudhunya sunat. Meskipun sunat pahalanya lebih besar daripada sholat fardunya. Jelas ya? Cukup. Amin. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi fadli subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.